Oke, saya ingin langsung menuju ke Mas Endiarto. Jadi menurut Anda sebetulnya apa yang harus dilakukan? Apakah tetap dengan si satu akun, satu orang satu akun media sosial, atau ya tadi para pakar-pakar kita ini kan sudah juga menyampaikan banyak solusinya, bukan cuma itu ya, satu literasi media sosial, regulasinya juga harus diperketat. Iya, itu wacana itu adalah sebuah trigger sih menurut saya, yang harus dikembangkan. Dan dikembangkan itu kan tadi udah banyak dibahas, harus banyak faktor yang begini, begitu, dan sebagainya. Cuma menurut saya, yang saya alamin dan menjadi objek pelaku, korban ini, bahwa yang perlu diperjelas, dipertegas, dinotis itu adalah literasi kepada masyarakat. Baik. Dan literasi kepada pelaksana, yaitu pemerintah. Kepada pelaksana yang kayak gimana literasinya? Ya sama-sama, apa yang dikehendaki literasi kepada masyarakat supaya kita melek IT, bisa memilah-milah berita yang baik, berita yang benar, sehingga kita juga nggak ikut-ikutan. Nah, pemerintah juga harusnya begitu. Dia harus memiliki perspektif yang benar, bahwa apa yang dia kerjakan ini memang khusus positif. Karena kita nggak menutup kemungkinan kan, ada kedua belah pihak, masyarakat dan pemerintah sama-sama memiliki maksud dan tujuan melalui akun-akun ini untuk tujuan positif dan negatif. Nah, masyarakat akhirnya tadi kalau terlalu banyak akun fake itu yang 1000 yang membobardir saya, lalu yang lainnya juga akhir ikut-ikutan jadi follower, walaupun mereka tidak memvalidasi apakah ini benar atau enggak, gitu. Karena datang kepada saya, kepada pribadi, nomor pribadi itu ujaran yang sudah tidak enak didengar. Nah, tapi saya merespon, ini adalah mereka-mereka, satu yang akun fake, dua netizen yang tidak mengetahui secara detail, jadi hanya ikut-ikutan. Jadi saya responnya biasa aja, karena tadi disebut ketika dampak IT ini sudah terjadi di negara kita harus siap dengan dampak apapun itu. Bang Enda, artinya kan orang, ya ini kalau berkaca dari pengalamannya Mas Endi begitu, orang-orang yang mungkin menghina, mohon maaf ya Mas Endi ya, menghina, meledek, hate speech ya, dan lain sebagainya. Bahkan juga menuduh macam-macam ya, adanya ini dibayar itu segala macam. Kita kembalikan lagi ya, harus ada dulu juga unsur hukumnya, unsur pidananya di situ begitu. Jadi sebenarnya saat ini ya undang-undang yang sudah mengatur dan termasuk pidana, tentunya ada undang-undang ITE yang hasil revisi. Yang disebut di situ konten ilegal, disebut definisi di situ pornografi, pencemaran nama baik, ancaman, penipuan, itu adalah konten-konten ilegal. Itu bisa tindak lanjuti. Permasalahannya kan selalu adalah orang nggak punya identitasnya nih. Nah, tapi pertanyaan saya berikutnya adalah tidak semua akun punya dampak yang sama kok. Orang yang punya follower 10 juta dengan follower anonimus yang nggak punya follower kan ini beda dampaknya. Walaupun dikali 1000 juga yang ini tentu nggak bisa dikonfirmasi misalnya sama media gitu ya. Orangnya juga nggak ada. Jadi tuduhan-tuduhan ini sebenarnya nggak berdasar kan. Tapi secara emosional mungkin punya dampak ya. Waduh, saya dibully nih gitu. Baper lah. Tapi apa yang bisa dilakukan ya sebenarnya tinggal semudah menutup handphone aja, jangan dilihat sebenarnya gitu ya. Beda dengan tuntutan atau ancaman hukum yang secara nyata gitu. Jadi balik lagi, akar masalahnya apa? Jadi saya mengundang teman-teman di DPR maupun juga Komdiji. Saya senang. Bukannya DPR undang kita ya, malah Anda undang DPR. Karena wakilnya Mas Enda kan. Saya senang banget ini dibahas. Saya senang banget ini dibahas. Tapi coba ditelusuri akar permasalahannya apa gitu ya. Menggunakan data. Yuk kita bahas sama-sama. Teman-teman yang di sini pasti semua senang pakar sudah ada untuk diundang. Cari solusinya yang memang konkret dan bisa dilakukan, dan kemungkinan besar tidak satu solusinya. Pasti ada beberapa strategi yang bisa dilakukan gitu. Dan Komdiji juga bukannya nggak pernah ngerjain apa-apa ya. Pada saat COVID itu ada banyak webinar, ribuan webinar bahkan untuk melakukan kampanye literasi digital sebenarnya untuk masyarakat. Dan itu ada hasilnya terus kok gitu. Beda hoax dulu dengan sekarang, kayaknya sekarang kita udah tahu nih hoax. Oh ini AI nih. Orang udah mulai cerdas kok. Kemarin muncul yang AI dengan foto-foto anggota DPR dan selebritis. Tapi satu kali kita ketipu, 2 kali. Ini AI deh. Jadi kitanya juga nggak stay di sini terus. Nih, muaranya ujungnya ke DPR lagi nih. Nah, tadi ada masukan itu. Tidak hanya satu-satunya solusi itu. Satu orang, satu akun. Harusnya ada banyak solusi lah untuk membatasi ketidakpastian di ruang digital ini. Silakan Mas Soleh, ini di penghujung acara kita nih. Saya menghormati dan mengapresiasi dan tentunya juga baik secara pribadi maupun secara kelembagaan di DPR sangat terbuka bagaimana pendapat dan solusi-solusi itu sendiri
Yang kami inginkan adalah bagaimana ekosistem digital kita sehat. Itu saja, Pak. Bagaimana ekosistem digital itu produktif, edukatif, dan saling mempersatukan di antara kita. Hari ini kan media sosial, walaupun misalkan presentasenya di angka 5, 10, 20%, tetapi itu juga kalau misalkan viral dan dipiralkan, disengajakan, ya ini juga akan mengganggu ke 20% itu. Oke. Nah, satu hal lagi, jangan dianggap enteng yang 5%, 10%, satu orang, dua orang. Karena dengan teknologi yang hari ini bisa dipiralkan di mana-mana. Nah, oleh sebab itu, maka pada kesempatan ini saya sampaikan berkali-kali, lebih baik kita menjaga kondusivitas. Oke, didiskusikan, didialogkan dulu ya Mas Oleh ya. Saya sepakat berdialog, mencari solusi, saya sepakat. Oke, tetapi harus kita sepakati dulu bersama bahwa ekosistem digital kita tidak sehat. Bagaimana supaya ekosistem itu sehat? Saya melemparkan satu akun satu orang. Kalau misalkan ini jadi wacana apapun sebetulnya boleh-boleh saja, Pi. Nggak ada masalah dengan itu ya. Oke, baik. Mas Oleh Soleh, anggota Komisi 1 DPR RI, terima kasih ya atas ungkapannya ya di Dewan pada saat itu. Karena dua sisi malam ini langsung menangkap usulan Anda begitu. Betul. Terima kasih, sukses untuk Anda Mas Oleh Soleh. Semua narasumber kita boleh ke depan, memang waktu kita sangat terbatas. Harusnya tadi terakhir bisa dikasih seperti apa sebetulnya mekanismenya, solusinya, pembahasannya. Betul. Nanti ya mungkin ada waktu-waktu berikutnya yang akan kita bahas. Saya sih berpikir daripada ngomongnya di sini langsung di Dewan aja nanti ngomongnya lah mungkin ya. Dan itulah pemirsa yang bisa kami hadirkan pada malam hari ini. Ide-ide, kreativitas boleh-boleh saja. Betul. Ya kan? Tapi lihat apakah memang negara ini belum sama sekali melakukan itu atau sudah melakukan itu tapi belum optimal. Baik. Dan literasi media sosial juga harus diterapkan oleh kita semua yang menggunakannya, Vi. Akhir kata, kita sudah waktunya juga. Sudah nih. Baik, demikian Dua Sisi pada hari ini. Saya Aditya Nugroho dan Arif Fadil pamit undur diri. Saksikan terus Dua Sisi setiap Kamis pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.